Kalau menurut analisa saya, ini udah tepat secara politis memilih Jokowi PDIP itu udah benar, terbukti sampai menang 2 kali. Jadi ini dari sisi politis. Namun setelah berlangsung ternyata Jokowi mengkhianati dan tidak disetujui hasratnya yang begitu merusak tatanan hukum di tanah air dan politik kita kan politik Pancasila, ada budaya dinomor satukan. Jokowi melanggar, tidak didukung sama Megawati, tidak didukung, tidak dikasih 3 periode itu nyata. Artinya kan ada batasan tertentu. Ketika politik menyimpang nggak didukung, tapi secara politis betul, buktinya apa, bisa menang 2 kali, benar. Namun adabnya semua tentang palsu ijazahnya nih, tolong dong bantu PDIP, karena Anda ini sebagai korban, Anda ini artinya lembaga ini jadi korban oleh perilaku Jokowi, termasuk pengkhianatan. Itu etika moral udah melanggar. Itu semua juga setuju, sepakat itu bahwa Jokowi itu tanda kutip kurang ajar. Selanjutnya tanpa basa-basi, DHL, Koordinator Advokat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egy. Terima kasih Profesor Egy, senior kami, senior aktivis Muslim Indonesia. Amin. Sejak tahun 80-an sampai saat ini masih berkiprah, walaupun sudah saat ini bergelar profesor, masih mau turun ke jalan, Allahu Akbar, masih mau melaporkan peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum oleh pejabat publik. Jadi tidak merasa turun derajatnya sebagai pelapor, mau bersama kami yang junioren daripada beliau. Saya ingin mengupas tentang OCC OCCRP, tapi bukan rupiah. Jadi informasi itu adalah bagian dari informasi publik untuk KPK, bahkan informasi dunia, sehingga apabila KPK sebagai lembaga terhormat negara ini ingin menjaga nama baik daripada Jokowi, itu sebagai temuan oleh KPK. Harga diri juga mantan presiden harus dihormati. Apabila diam atau tidak mau tahu atau menyerahkan kepada publik, yang tidak mungkin publik bisa mendapatkan hasil daripada investigasi tersebut. Andai pun dapat, KPK belum tentu mau menerima. Padahal itu bukan delik aduan, delik biasa. Ini sebagai temuan. Begitu juga terhadap Jokowi, pribadinya dituduh kok cuma begitu. Tanyakan saja kepada yang membuat itu OCCRP tersebut. Kata Jokowi di Solo itu tanggal 31 Desember. Enggak begitu caranya. Kok kalau merasa difitnah ya kejarlah itu, lapor. Apa bahan laporannya? Ingat, KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 masih berlaku. Itu asas legalitas. Kalau ada Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2023, itu berlakunya nanti 2 Januari 2026. Lepas daripada itu, gunakan asas nasional pasif. Pasal 4 KUHP, pelanggar hukum yang merugikan negara Indonesia, baik orang Indonesia maupun orang asing, maupun lokus deliktinya ada di luar negeri, itu bisa dilaporkan. Lewat mana? Kita kan punya Interpol, kerjasama, hubungan, apalagi dengan Belanda. Kita punya hubungan atase politik, atase militer. Kita punya hubungan diplomasi, itu kita kencang sama Belanda. Bukan seperti itu Jokowi. Tadi
kabarnya dapat komisi 30%, apa berani? Kalau betul ya, Sri Mulyani makan semua, pasti kebagian itu Jokowi. Itu logika. Itu Sri Mulyani gimana ini? Pak Direktur Pertamina tuh. Direktur Pertamina yang bicara. Korupsi saya diperintah oleh Jokowi. Itu kata Itu harus diusut. Itu nggak benar. Begitu, bukannya diam. Kebanyakan bohong, 100 lebih didiamkan, begini nih. Jadi gunakan itu asas legalitas pasal 4 KUHP. Itu dalam teori disebut asas nasional pasif, bukan nasional aktif. Pasal 5 bukan. Ini kita bicara orang asing yang melakukan delik yang merugikan harkat martabat, termasuk Presiden Jokowi mantan bekas. Nah, bekas presiden ini harus dihormati, nggak boleh difitnah seperti itu. Tapi kok yang merasa yang difitnah itu kok diam aja? Kok KPK harusnya terima kasih? Itu kan sama-sama anti rasuah. Harusnya kerjasama, sinergi. Kalau nggak benar baru tinggalkan, bukan malah ayo rakyat publik yang bisa mendapatkan informasi tersebut lapor ke kami. Kayaknya ini Profesor Egy dan kawan-kawan dia ngebego sama KPK, dia ngebego. Iya kan? Akademisi juga kok diam semua, ya kan? Secara teori moralitas itu kan sudah salah. Nah, perilaku Jokowi ini ex PDIP secara logika hukum, analisa saya juga pribadi, pendapat saya yang dijamin oleh berkebebasan menyampaikan pendapat, baik lisan, tulisan, individu, kelompok, tertutup, terbuka. Nah, ini kita sedang melaksanakan undang-undang tersebut, harus diapresiasi. Kalau masalah tidak benar atau keliru, klarifikasi, informasi publik, bikin podcast lagi. Begitu caranya, ya kan? Sebut langsung Egy Sujana, DHL, Abri Muslim, nggak benar itu. Kelirunya di mana? Luruskan. Itu sinergitas namanya. Nah, kembali kepada tadi, kalau menurut analisa saya, ini udah tepat secara politis memilih Jokowi PDIP itu udah benar, terbukti sampai menang 2 kali. Jadi ini dari sisi politis. Namun setelah berlangsung ternyata Jokowi mengkhianati dan tidak disetujui hasratnya yang begitu merusak tatanan hukum di tanah air dan politik kita kan politik Pancasila, ada budaya dinomorsatukan. Jokowi melanggar, tidak didukung sama Megawati, tidak didukung, tidak dikasih 3 periode itu nyata. Artinya kan ada batasan tertentu ketika politik menyimpang nggak didukung, tapi secara politis betul, buktinya apa, bisa menang 2 kali, benar. Namun adabnya semua tentang palsu ijazahnya nih, tolong dong bantu PDIP, karena Anda ini sebagai korban, Anda ini artinya lembaga ini jadi korban oleh perilaku Jokowi, termasuk pengkhianatan. Itu etika moral udah melanggar. Itu semua juga setuju, sepakat itu bahwa Jokowi itu tanda kutip kurang ajar kepada partai yang membesarkannya. Nah, langsung kepingin 3 periode. Kalau bantahannya jangan fitnah, saya nggak pernah pengen 3 periode memang, tapi dia melakukan disobedient terhadap perilaku pembantunya, menteri-menterinya ketika mewacanakan 3 periode. Ada 110 juta data lah, 110 juta data ya, big data, korbannya ada, itu kegaduhan tapi nggak dihukum. Sementara yang melanggar asas ius constituendum mudah-mudahan berlaku, mudah-mudahan umumnya dibayar dengan denda, di penjara. Alasannya apa? Membuat kegaduhan. Itu Habib Rizik Syihab di penjara. Padahal itu hukum cita-cita, ius constituendum. Kalau yang dilanggar para menteri ini ius constitutum, ius constitutum, harus dihukum, hukum positif, itu hukum yang harus berlaku. Jokowi bilang nggak apa-apa, itu kan hanya wacana. Jadi apa maknanya? Dari sisi
terminologi apa maksud Ibu Megawati yang menyatakan cukup ya Pak Jokowi, cukup 2 kali aja. Apa maksudnya itu? Satu. Kedua tadi perilaku menterinya itu. Dia diamkan padahal korban kegaduhan, kebohongan itu sudah tercipta. Apa? Meninggalnya polisi di Kendari ketika didemo oleh mahasiswa menolak 3 periode. Itu korban. Ade Armando ditelanjangin, nyaris bugil, teraniaya, dirawat rumah sakit. Pospol Pejompongan terbakar saat demo itu kegaduhan nyata, real, dan kita pelapornya. Bukti buka Mabes Polri, Korlabi sebagai pelapornya. Mana? Nah sekarang Jokowi bilang jangan fitnah, kapan saya mau 3 periode. Itu bohongnya udah ampun-ampunan itu. Udah ampun-ampunan, orang Betawi bilang hancur minah. Ya, walaupun itu nggak ada maknanya, pokoknya hancur-hancuran lah artinya. Jadi, ya kita kan kita kan bukan orang PDIP Bang, tapi kita bangsa Indonesia yang ingin melihat objektivitas daripada PDIP. Apalagi sudah disakiti, dianiaya seperti itu. Itu kalau saya jadi ke Ibu Mega nggak kuat itu mental saya ngelihat orang seperti itu, perilaku seperti itu sampai sekarang. Masih aja berperilaku seperti itu, dilaporkan sebagai pelaku koruptor oleh dunia. Jadi menurut saya kalau ada pendukung yang pernah rame buzzer, apa ada istilahnya netizen Bang, yang menyatakan dia calon apa akan menjadi calon sekjen PBB, udah tutup aja mimpinya, ya kan? Sekjen PBB itu internasional. Nah ini yang menuduhnya juga koruptor, badan atau lembaga pengawasan investigasi. Ibaratnya jurnalis segala macam lah, mungkin LSM juga, ormas juga, pokoknya ormas dunia yang konsen kepada korupsi. Karena menurut OCC RP tersebut, korban korupsi diantaranya adalah pelanggaran hak ajasi manusia. Rakyat itu uang rakyat, masalahnya harusnya hidup senang, sejahtera sesuai tujuan UUD 45, tujuannya Indonesia merdeka, nggak mungkin tercapai. Berarti melanggar hak ajasi manusia, makanya mereka konsentrasi. Jadi harusnya ucapkan terima kasih KPK, bukan malah nyuruh publik. Giliran mengejar Hasto galak, tapi kalau giliran mengejar Jokowi teriak minta tolong kepada rakyat. Tolong publik kalau ada yang tahu berkas-berkas tersebut yang dikatakan itu, padahal dia bisa difasilitasi ke sana terbang, dibayai. Kalau masyarakat kan sulit. Bang Egi mau ngongkosin saya Bang Egi ke Belanda sana, atau undang ke KPK, undang ke Senayan, itu lebih sportif. Terlebih asas legalitas kita untuk mengejar apabila itu dituduh fitnah oleh KPK atau oleh Jokowi yang terserang pribadinya, bukan diam aja di Solo. Kabarnya kalau nanti saya udah turun pensiun, saya akan sering ke IKN. Nggak ada kabarnya, nggak tahu lah kalau kita nggak tahu. Yang ada malah seringnya ke Jakarta. Jadi Jokowi itu omongan ya, dia bilang. Jadi Jokowi itu kalau ngomong A itu B. Ya kan? Kalau dibilangnya itu mau kebalikan, ya kan? Nah, jadi dia bilang ke IKN nggak bakal ke IKN Bang. Karena apa? Kalau di sana kesorot, akhirnya orang bicarakan IKN lagi yang rugi, ya kan? Harusnya itu buat sel penjara tuh Bang, ya kan? Supaya nanti turis banyak datang. Nggak tahu lah isi penjaranya siapa. Bang Egi lah itu yang jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang wanita semangat. Takbir. Lawan Jokowi atas kesalahannya.